Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya Shop Ilorama One Piece chapter 1154 dihidangkan juga oleh para leaker. Jangan lupa untuk terus berterima kasih kepada mereka semua yang sudah tak kenal lelah dalam bergerilya untuk menghidangkan Shop Ilorama One Piece pada kita semua. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Si ha 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 ha. One Piece chapter 1154 mendapatkan judul Unable to Die, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti tidak bisa mati. One Piece masih melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Ocho membawa Yamato ke makam seorang pahlawan dari West Blue yang dibesarkan di Ringo. Wait, what? Siapakah pahlawan dari West Blue yang dimaksud oleh Ocho? Ini adalah informasi baru dan membuat cover story dari Yamato ini semakin menarik kok. One Piece chapter 1154 melanjutkan kilas balik dari Harald dan Pangeran Terkutuk Loki. Setelah insiden Big Mom kecil yang mengamuk di Elbaf dan membuat tetua Jorul meninggoy, Elbaf dilanda bencana seperti kebakaran, badai, atau kelaparan. Bencana itu datang silih berganti dan membuat para raksasa menjadi sangat frustrasi. Saat para raksasa yang putus asa hendak menyerang Ida dan Hajrudin, Raja Harald kembali tepat waktu untuk melindungi mereka dan membawa bantuan dari luar untuk membantu Elbaf. Astrid meninggal karena sakit sebelum Harald kembali. Di sisi lain, Ida membuka bar di dunia bawah. Yap, bar yang selama ini dikunjungi oleh Shanks adalah bar milik Ida. Namun sampai saat ini kita belum diperlihatkan bagaimana nasib dari Ida. 56 tahun yang lalu Harald pergi ke Reverie, tetapi pemerintah mengabaikannya. Di Elbaf, Jarul berbicara kepada Harald tentang Galela. Namanya mungkin sedikit berbeda, yang merupakan sekelompok pembuat kapal yang terdiri dari ras raksasa kuno dan ras raksasa biasa yang kemungkinannya ditangkap oleh pemerintah dunia. Saudara perempuan Astrid membesarkan Loki dan menyiksanya, sementara Harald fokus membangun kembali Elbaf. 48 tahun yang lalu, Loki melepaskan beberapa binatang raksasa ke desa-desa. Namun saat dia melihat anak-anak lain malah membantu Hajrudin, Loki menyadari betapa sendirinya dia. Hanya para binatang monster yang berada di Underworld saja yang mau menjadi teman bermainnya. Karena sangat kesepian, Loki kecil sering sekali membuat onar di Elbaf, terutama ketika Raja Harald sedang berlayar keluar Elbaf. Bahkan Loki kecil pun sempat membakar desa. Tiba-tiba bajak laut Rox muncul di dunia bawah dan bertanya pada Loki, apakah mereka berada di Elbaf dan apakah Harald ada di sana. Rox disebek, berniat untuk merekrut Harald menjadi salah satu kru bajak lautnya. Terungkap bahwa Rox bertemu Harald di Reverie 8 tahun lalu, 56 tahun yang lalu dari waktu sekarang. Tetapi setelah itu, Rox membunuh seorang admiral angkatan laut dan menjadi buronan. Setelah insiden tersebut, Rox menjadi sangat terkenal. Dia adalah sosok yang ditakuti karena menjadi buronan. Rox memutuskan untuk membentuk sebuah bajak laut, dan ketenarannya itu di dunia penjahat. Banyak sosok kuat yang rela untuk menjadi bawahannya. Salah satunya adalah Loki. Dia sangat mengagumi Rox disebek dan berniat untuk menjadi kru di bajak lautnya. Namun yang dicari Rox disebek di Elbaf bukanlah bocil FF seperti Loki. Dia mencari Harald. Karena Loki terus mengikutinya, akhirnya Rox tanpa ampun menusuk Loki menggunakan pedang dan meninggalkannya dalam keadaan terkapar. Kita melihat wajah penuh dari si roti sobek ini. Dia memiliki rambut dua warna dan mirip dengan Blackbeard. Dan itu karena Rox adalah ayah dari Teach. Terdapat spoiler tambahan dari Redon. Bagi Redon, selain dari desain Rox yang brutal, bagian yang paling menarik dari chapter ini adalah bagian berikut. Redon berpikir bahwa kesamaan nama kelompok ahli pembuatan kapal raksasa ini dengan Galley The Company dari Water 7 adalah suatu hal yang tidak kebetulan. Redon mengatakan para raksasa ini yang mengajarkan teknik-teknik mereka kepada para pendiri Galley The Company. Di chapter sebelumnya bahkan disebutkan
bahwa navigasi tingkat tinggi dari Elbaf sangat menarik bagi negara-negara lain. Hal ini selain sangat masuk akal, juga terhubung dengan hal lainnya, yaitu senjata kuno Pluton. Jika kelompok raksasa ini memiliki pengetahuan yang sangat dalam tentang pembuatan kapal, sangat mungkin bahwa merekalah yang menciptakan senjata kuno Pluton. Dan itulah alasan mengapa Tom memiliki cetak birunya, karena para raksasa itu memberikannya kepada manusia, dan cetak biru tersebut diwariskan dari generasi ke generasi di perusahaan itu. Yap, Elbaf semakin memanas. Akhirnya fakta-fakta menarik mulai diungkap di arc Elbaf ini. Roti Sobex akhirnya diperlihatkan. Dari spoiler yang didapatkan, Rox ikut serta dalam Reverie di 56 tahun yang lalu. Itu berarti Rox adalah salah satu raja dari kerajaan di dunia One Piece. Sengoku mengatakan jika Rox disebek memiliki ambisi untuk menjadi raja dunia. Jika Rox pernah pergi ke Merijoa, itu artinya Rox pernah melihat tahta kosong. Tak hanya melihat tahta kosong, dia melihat Im Sama secara langsung. Dan di saat itulah ambisinya untuk menjadi raja dunia muncul. Yap, Sengoku pernah mengatakan jika nama dari Rox disebek dihapuskan dari dunia ini karena dia mengetahui hal yang tabu. Dan informasi itu tak lain dan tak bukan adalah informasi mengenai Im Sama. Itulah alasan mengapa seorang admiral angkatan laut memburunya saat di Reverie. Namun Rox terlalu kuat, bahkan dia mampu menghabisi sosok admiral sekalipun. Dan mulai saat itu Rox menjadi seorang buronan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang bajak laut. Rox sudah jelas adalah sosok yang sangat kuat. Dia berhasil menjadikan para monster seperti Edward Newgate, Kaido, Big Mom, Shiki, dan juga karakter kuat lainnya menjadi kru bajak lautnya. Bahkan dia mau merekrut Harald sebagai salah satu krunya. Namun saat Rox berkunjung ke Elbaf, Harald sedang pergi berlayar ke luar negeri. Dan pada akhirnya terkonfirmasi jika Marshall di Teach adalah anak dari Rox di Sebek. Sepertinya kasusnya sama seperti podcast di Aceh. Ibunya sengaja menyembunyikan nama marga Rox di dalam nama Teach agar pemerintah dunia tak mencari dan mengeksekusinya. Itulah alasan kenapa Shirohige tak mengetahui jika Teach adalah anak dari mantan kaptennya dulu di bajak laut Rox. Teach benar-benar mewarisi tekad Rox. Itulah mengapa impiannya adalah untuk menjadi raja dunia. Apakah Rox di Sebek sebenarnya masih hidup setelah insiden God Valley dan meracuni anaknya sendiri untuk melanjutkan tekadnya itu? Karena Kurohige pernah berkata, jika bergabungnya dia ke dalam bajak laut Shirohige, semuanya sudah direncanakan. Pada akhir One Piece chapter 1154, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Kalian bisa dapetin cuan setiap 2 menit dengan aplikasi X-World. Abangku, aplikasi X-World lagi bagi-bagi THR nih. Redeem dengan menggunakan gift code ini dan dapatkan total 30 USD. Buruan download aplikasi X-World. Link dan gift code ada di kolom deskripsi ya abangku. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi.
Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.